Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Denny Marantika dari SDN 1 Penpen Kecamatan Mundu. Saya Saada dari SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Saya Eka Fitriana dari SDN 1 Mundu Mesiki. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Ibu sendiri gimana Ibu? Alhamdulillah sehat ya Pak Denny. Alhamdulillah. Ya. Pak Denny begini, insya Allah kan hari ini Pak Denny akan melaksanakan proses coaching dengan Ibu Eka ya. Pak Denny berperan sebagai coach, Bu Eka sebagai coachee, dan saya sebagai observer. Hanya mungkin sebelum pelaksanaan coaching nanti ada rubrik penilaian yang nanti akan Ibu sampaikan sebelum pelaksanaan coaching ya, biar Bapak tahu. Dimana nanti dalam proses percakapan Pak Denny diharapkan sudah memahami prinsip dari seorang coach ya. Ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya harapkan juga Pak Denny sudah memahami kompetensi inti dari seorang coaching ya, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa. Jadi saya harapkan nanti bisa mengikuti alur tirta ya Pak ya, seperti itu. Yang terdiri tujuan, identifikasi, peran aksi, dan tanggung jawab. Itu nanti rubrik penilaian yang akan jadi acuan buat saya untuk pelaksanaan coaching Pak Denny dengan Bu Eka. Gimana Pak? Bisa dipahami? Bisa Ibu, bisa dipahami. Baik ya Pak. Namun sebelum pelaksanaan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Denny. Yang pertama, kira-kira kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan ya, kompetensi inti coaching kira-kira apa Pak? Iya Ibu, kompetensinya ada 2 yang ingin saya kembangkan Ibu ya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Begitu ya Pak ya. Ya. Jadi ada 2 kompetensi inti yang akan Bapak kembangkan dalam nanti proses coaching Bapak dengan Bu Eka ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Cuma mungkin nanti Bapak harus konsisten dengan menggunakan alur tirta tadi ya Pak ya, seperti itu. Kemudian kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan sekali itu apa Pak? Di dalam nanti coaching tadi. Ya. Tadi ada 2 ya Pak ya. Secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh saya yaitu mendengar aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi dari coachee. Saya juga bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang ditemuinya si coachee ini. Oke, jadi Pak Denny harus fokus ke coachee ya Pak, biar coachee bisa menggali ide-ide baru, potensinya dia sehingga bisa mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang ya Pak ya. Baik Pak Denny, mungkin itu saja pertanyaan terkait dengan nanti pelaksanaan coaching. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching ini bisa berjalan dengan lancar gitu kan, dan indikator coaching ini bisa tercapai. Udah siap Pak Denny untuk pelaksanaan coaching? Siap Ibu. Oke, baik. Mari kita mulai pelaksanaan coachingnya. Baik Ibu. Ibu, Assalamualaikum Bu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Denny. Pak Denny gimana kabar? Alhamdulillah kabar saya juga baik Ibu. Iya Pak, hari ini saya ingin menyampaikan atau mempunyai sedikit masalah nih Pak. Oh gitu ya Bu ya? Ibu ada masalah? Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak? Ya Bu, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang diharapkan dari percakapan kita Bu? Ya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Pak Denny, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh, memangnya ada masalah apa Bu?
Jadi itu begini Pak Denny, ada satu siswa yang apabila masuk di pelajaran saya, khususnya pelajaran bahasa Indonesia itu sepertinya kurang semangat untuk belajar, bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Nah itu yang membuat saya itu merasa sedikit bingung dan pusing dalam menghadapinya Pak. Baik, bila ada satu siswa yang kurang semangat belajar ya Bu ya, dan jarang mengerjakan tugas gitu ya Bu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Sepertinya itu sudah Pak. Saya sudah menggali anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa, dan dia itu tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Lalu dari pengamatan Ibu sendiri nih, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Oh iya, jadi tuh Pak begini, setelah saya amati, menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut itu tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan dalam pelajaran bahasa Indonesia tersebut terlalu panjang dan jadi membuat anak itu malas membaca dan tidak mengikuti pelajaran saya. Begitu sih Pak, menurut pengamatan saya. Begitu. Nah, kira-kira Bu nih ya, seperti apa kondisi yang ideal menurut Ibu yang diharapkan dari anak tersebut? Saya tuh tentu saja mengharapkan murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Kemudian sehingga menyebabkan anak itu tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang saya lakukan untuk menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak itu yaitu saya memperbanyak ice breaking Pak, dan memilih metode pembelajaran yang menarik agar siswa yang tadinya tidak semangat ataupun tidak mau mengikuti pelajaran saya berminat untuk belajar bersama saya. Baik Bu, apakah ada kira-kira metode pembelajaran yang pernah berhasil yang Ibu pernah lakukan di kelas? Oh ada Pak, jadi metode yang pernah saya lakukan itu yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis siswa membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik games sesuai dengan pembelajaran, dan hasilnya seluruh siswa itu terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Luar biasa Ibu. Jika kita rating nih Bu ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode pembelajaran Ibu untuk menarik minat belajar siswa tersebut Bu? Ratingnya berapa nih kira-kira kalau dari 1 sampai 10? Kalau saya beri peringkat itu antara 8 sampai 10 Pak. Baik. 8 sampai 9, maaf. Baik Bu, selanjutnya apa saja rencana Ibu yang akan dilakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera melakukan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya sudah ceritakan Pak, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari saya sebagai seorang pendidik. Baik Bu, berarti metode itu ya Bu ya yang ingin diterapkan ya Bu ya. Nah sekarang siapa nih yang perlu membantu dalam melakukan penyusunan melaksanakan rencana Ibu ini? Siapa yang ingin Ibu bantu itu? Yang membantu saya dalam melaksanakan rencana tersebut. Ya, yang pertama itu yang dapat melaksanakan atau membantu saya dalam melaksanakan rencana tersebut. Yang pertama kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tidak lupa pula saya akan mengkomunikasikan kepada wali murid ataupun orang tua siswa Pak. Seperti itu. Oh iya, kira-kira berapa lama Bu waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya sih tidak membutuhkan waktu lama ya Pak ya.
Hal ini akan saya terapkan secara secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Pak. Betul Bu. Nah, kapan Ibu bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya Pak. Akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi guru. Oke. Kemudian Ibu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Yang akan saya lakukan itu, pertama saya harus konsisten secara terus-menerus dan belajar mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode pembelajaran dan berbagai macam gaya yang menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh guru. Ya, baik Bu. Nah sekarang, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ada Pak, pasti. Di sekolah saya itu dukungannya pertama sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Kemudian mungkin internal dari saya yang konsisten dalam menjalannya. Iya, Masya Allah. Baik, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah, lega ya. Dan senang sekali rasanya Pak. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Pak. Syukurlah kalau begitu. Saya senang mendengar cerita dari Ibu ya. Semoga kita terus saling bisa berbagi dan saling bertukar pikiran untuk saling menemukan solusi apa yang permasalahan-permasalahan apa yang kita hadapi. Ya udah kalau begitu Ibu, sampai jumpa di lain waktu. Mungkin cukup ya Bu ya percakapan kita? Iya cukup Pak. Alhamdulillah saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya Ibu, sama-sama. Saya senang mendengar cerita dari Ibu. Sampai jumpa ya Ibu. Iya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Baik Pak Denny, saya tadi sudah mengamati proses coaching Pak Denny sebagai coach dan Bu Eka sebagai coaching ya. Saya lihat cukup berjalan dengan baik, berjalan lancar ya terkait dengan proses coaching tadi. Cuman mungkin ada beberapa sedikit catatan yang ingin saya sampaikan dan saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Ya, boleh ya Bu. Oke, bagaimana perasaan tadi Pak Denny melakukan coaching dengan Bu Eka? Ya. Perasaannya gimana Pak? Ya, perasaan saya yang pertama mungkin senang ya Bu ya. Saya bisa membantu Bu Eka dalam menemukan solusinya dan bisa menggali potensinya sendiri untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Oke, itu ya Pak Denny. Terus kemudian saya juga ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Denny ya. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan kompetensi inti? Tadi kan ada 2 kompetensi inti ya Pak ya, gitu. Yang ingin Pak Denny targetkan dalam pelaksanaan coaching tadi ya. Ya. Itu apa Pak? Ya, untuk yang saya lakukan di coaching tadi ya Bu ya. Saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi ini yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, tadi saya juga amati ya pelaksanaan coachingnya. Bapak juga sudah sudah sesuai ya dengan catatan yang ada di saya. Bapak sudah memberikan prinsip kemitraan, terbukti Bapak bisa ngobrol kelihatan setara ya, tidak ada perbedaan strata ya. Kemudian Bapak juga melaksanakan sistem
kreatif, Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach ya, di mana Bu Eka tadi bisa menggali ide-ide bagaimana dia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas tadi ya. Bagus sekali Pak ya. Bapak berusaha menggali kreativitas coaching untuk mengeluarkan tadi solusi-solusi terkait pelaksanaan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Bagus Pak ya. Oke. Terima kasih. Kemudian ini Pak, Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Bapak juga sudah memberikan kompetensinya sesuai dengan ide pada saat pra observasi ya Pak ya, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi gitu kan. Itu sudah sesuai dengan catatan yang ada di saya ya Pak ya. Bapak juga sudah konsisten dengan menggunakan alur tirta tadi ya. Bapak mulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi kalau secara umum catatan yang ada saya, Bapak sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Bapak luar biasa. Iya, Ibu, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Pak Denny, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti ya berdasarkan hasil proses coaching tadi yang lebih diprioritaskan, kira-kira apa Pak? Ya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu kehadiran penuh Bu. Ya mungkin karena tadi merasa ada unek-unek di situ, mungkin saya juga bisa menggali dan menerapkan teknik stop agar coach lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang tersembunyi. Jadi mungkin tadi kalau saya terapkan teknik stop akan lebih rileks sebagai tadi coach yang mengungkapkan masalahnya gitu. Oke, betul ya Pak, ya betul sekali itu. Nanti bisa diterapkan untuk kedepannya Pak. Ini juga bekal Bapak untuk meningkatkan kompetensi Bapak ya sebagai guru, meningkatkan kinerja juga. Ini penting sekali buat bekal kita sebagai seorang guru ya. Saya berharap juga kedepannya bisa dilaksanakan praktek coaching ini tetap berpegang pada alur tirta ya, terus dilaksanakan gitu, seperti itu ya Pak. Jadi untuk kegiatan coaching ini sangat baik sekali, berjalan cukup baik sesuai dengan alur tirta tadi ya. Mungkin itu saja Pak Denny percakapan kita. Terima kasih banyak, sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak positif untuk Bapak ke depannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka. Apa kabar Bu? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, cuman ini gerah banget ya, panas Cirebon itu ya Allah, Masya Allah, panasnya luar biasa. Alhamdulillah kalau begitu kabarnya baik walaupun cuacanya begitu hot ya Bu ya. Iya, betul. Ibu, sebelum kita mulai proses coaching, saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan Pak Denny nanti ya Bu ya. Pak Denny sebagai coachnya, Ibu sebagai coachnya ya. Namun sebelum Ibu ada mulai percakapan, ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Untuk rubrik penilaian, nanti dalam proses percakapan Ibu memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Ibu juga harus sudah memiliki kompetensi inti, yaitu sebagai dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching menerapkan alur tirta ya Bu, yang dimana tirta itu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Kemudian Ibu sudah bisa memahaminya? Insya Allah sudah Bu, insya Allah saya sudah memahami tentang prinsip seorang coach dan kompetensi inti untuk coach
coaching. Oke, kalau begitu ya, baik, sebelum dimulai coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, menurut Ibu, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan? Rencananya nanti kan saya akan coaching dengan Pak Denny. Pak Denny sebagai coach ya, coach. Nanti kompetensi inti coaching yang mungkin nanti akan saya coba kembangkan ke Pak Denny, yaitu ada 3 Bu. Present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin ada 3 poin ya. 3 berarti ya, Ya, Bu ya. betul. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu tadi sebutkan, yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan dari coaching tersebut seperti apa? Nah, rencananya nih Bu ya, dari 3 kompetensi tadi itu pertanyaan berbobot nanti yang akan saya fokuskan ke seorang coach, ini dalam ini Pak Denny, karena diharapkan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan bobot itu malah seorang coach itu bisa lebih maksimal menggali potensi-potensi dari permasalahan yang ada di kelas yang dihadapi seperti itu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Berarti itu yang dikhususkannya, yaitu spesifiknya itu tentang pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Ya, betul sekali Bu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, indikator ketercapaian yang akan Ibu tuju, yang ingin dikembangkan itu seperti apa? Indikator yang mungkin target ketercapaian ya, rencananya yang saya harapkan ya itu tadi Bu, bisa menemukan solusi tadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi yang nanti saya utarakan, tanyakan kepada seorang coach ya, sehingga dia menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya, gitu kan, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya itu mungkin ya, sesuai dengan alur kita. Betul. Ya, seperti itu Bu. Semoga indikator yang Ibu sampaikan nanti keterkaitan prosesnya melalui alur kita. Kemudian apa yang ide-ide atau yang Ibu ingin menggali solusi dari coaching tersebut bisa tergali dengan sangat baik. Ya, hanya itu yang saya ingin sampaikan kepada Ibu. Selebihnya Ibu bisa melaksanakan praktik percakapan dengan coachingnya. Saya berharap proses percakapan tersebut bisa berjalan dengan lancar dengan indikator ketercapaian dan keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Terima kasih Bu, mudah-mudahan pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar ya. Mohon doanya Bu ya. Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah udah siap. Silakan dimulai proses coachingnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah kabar saya sehat. Alhamdulillah ya Pak. Mudah-mudahan kita selalu kasih kesehatan, sehingga Amin. selalu bisa melaksanakan aktivitas Amin. kita. Iya, Oke, Ibu. iya nih. Sebenarnya ada apa nih Pak Denny sampai kaget itu ya? Iya. Pak Denny telepon tuh kemarin tuh kelihatannya pengen ngobrol apa nih? Iya Ibu, kelihatan banget ya Bu ya kalau saya sedang gelisah gitu ya Bu ya. Ini kelihatan gak biasanya Pak Denny seperti Iya. itu. Gimana Pak Denny, ada yang bisa Ibu bantu? Iya nih Bu, sebenarnya nggak ada apa-apa sih ya Bu ya. Cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching Bu. Ada sedikit kendala. Sepertinya ingin sekali mengobrol unek-unek Bu. Jadi ya itu, saya itu ada masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Ibu. Kira-kira masalah apa itu ya? Kayaknya urgent banget Iya. gitu kan. Kira-kira masalah apa itu Pak? Ya jadi saya itu ingin mendapatkan ide segar gitu Bu ya, untuk menciptakan kondisi kondusif yang di kelas. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Ya, Pak Denny kan ngajar olahraga kan ya, Iya. kan, gitu kan. Oke, menurut Pak Denny kira-kira apa yang mempengaruhi anak-anak tuh seperti itu? Kira-kira apa faktornya ya Pak ya? Ya itu Bu, saya karena di jam olahraga ya Bu ya, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas Bu. Nah mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik gitu Bu dengan jajannya dan kurang memperhatikan pelajaran saya Bu. Oke.
berarti anak-anak kurang fokus ya Kurang Pak. fokus, iya. Nah ini menurut Pak Denny, situasi yang Pak Denny inginkan seperti apa anak-anak di kelas itu? Ya, situasinya mungkin ya itu ya Bu ya, yang saya harapkan yang pertama itu fokus agar bisa mengikuti pembelajaran dari saya gitu ya. Lalu apa ya, karena atau mereka mengalami kelelahan gitu karena setelah berolahraga di kelas, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan dari mereka itu Bu saat kembali ke kelas. Jadi ya yang saya inginkan itu ya benar-benar fokus anak-anak itu ketika masuk lagi ke kelas dan mengikuti pembelajaran dengan saya yang dengan merasa senang gitu Bu ya dalam mengikuti pembelajarannya. Nyaman, senang ya. Iya. Nah, kira-kira Bapak ini sendiri untuk mewujudkan setelah pergantian belajar olahraga itu ya, Iya. anak bisa fokus lagi. Kira-kira caranya gimana gitu untuk mewujudkan seperti itu gitu, Gitu, usahanya iya. kira-kira seperti apa Ya Pak? mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya Bu ya. Selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu nih Bu ya. Setelah mereka berkegiatan di luar, pelajaran di luar, lalu masuk lagi ke kelas, itu saya harus memfokuskan mereka dulu gitu Bu. Baik Pak Denny, kalau dilihat dari posisi skala ya nilai itu dari Ya. 1 sampai 10, posisi Pak Denny ini dalam pencapaian tujuan posisi di angka berapa Pak? Ya saya nggak ingin terlalu ini ya Bu ya, di posisi angka 6 mungkin Bu ya, itu sudah mungkin sudah standar untuk melaksanakan pembelajaran Gitu ya. Ya. Oke, baik, bagus sekali ya Pak Denny. Cuma kira-kira menurut Pak Denny kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut apa nih kira-kira? Ya saat ini mungkin sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya Bu. Terus kemudian hambatan nih Pak, tantangan pasti ada ya Pak Ya, ya, pasti gitu. ada. Pasti ada gitu kan. Nah, kira-kira hambatan yang mungkin nanti ditemui oleh Pak Denny, kira-kira apa itu Pak? Ya mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Bu dalam RPP yang nanti akan saya Iya, buat. kita sudah belajar ya Pak Denny Iya. ya. Betul. Kemudian strategi nih, strategi apa ini penting loh Pak ya. Kira-kira strategi yang akan ditempuh oleh Pak Denny nanti apa gitu untuk agar anak-anak tuh fokus ya setelah kegiatan olahraga tadi. Iya. Kira-kira strateginya apa yang bisa diambil? Iya. Ya mungkin strateginya yang pertama saya akan membuat RPP Bu. RPP dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Di pembuatan RPP itu ya suatu keinginan untuk merubah fokus mereka agar lebih fokus lagi dalam pembelajaran saya. Oke, baik Pak Denny, ini kan pasti perlu persiapan nih ya, rencana apa yang akan Pak Denny segera lakukan, kemudian rencana ini akan diterapkan kapan, gitu ya, kemudian kira-kira siapa yang akan diajak kerjasama ya, mungkin kita kan perlu dukungan nih Pak Denny ya, gitu, kira-kira seperti apa itu Pak? Iya, mungkin persiapan rencana pembelajaran itu ya Bu ya, supaya segera dapat diterapkan di kelas ya, mungkin saya secepatnya akan menerapkan pembelajaran tersebut agar si siswa tersebut juga dia mendapatkan pembelajaran dari saya dengan nyaman, dengan aman juga Bu, karena fokus mereka sudah terbentuk gitu. Iya. Ya dan dukungan, saya perlu dukungan dari kepala sekolah selaku atasan langsung ya Bu ya. Dan rekan sejawat mungkin Bu, saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengondisikan setelah pelajaran PJOK itu, lalu di kelas kita berkolaborasi dengan rekan sejawat agar anak-anak tersebut ketika masuk ke kelas lagi mereka sudah dalam kondisi fokus lagi gitu. Alhamdulillah ya Pak Denny, luar biasa sekali Ya. rencananya, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak, capaian-capaiannya bisa tercapai. Nah setelah Pak Denny berbincang-bincang nih dengan saya ya, ngobrol gitu kan, bagaimana perasaan Pak Denny, apa ada sedikit pencerahan atau seperti apa? Iya,
Ya setelah saya ngobrol dengan ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan Bu dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop bisa ya Bu ya, atau dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke kelas kembali, materi pembelajaran yang saya akan memulai dan memberikan kuis singkat Bu, kuis singkat agar mereka lebih tertarik dan senang belajarnya. Luar biasa keren ya Pak Denny. Pak Denny sudah bisa mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Pak Denny. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Pak, dan semoga pertemuan kita, bincang-bincang kita ini bisa bermanfaat ya hasil diskusi hari ini ya Pak. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kita hari ini. Kebetulan saya ini udah ditunggu teman-teman di jurusan mau rapat jurusan nih Pak ya. Terima kasih ini Pak Denny mau percaya kepada saya untuk berbagi permasalahannya, mudah-mudahan bisa banyak membantu. Iya Ibu. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya sudah mendengarkan sedikit dari unek-unek saya Ibu. Terima kasih saya sebelumnya mengucapkan, dan semoga ketika saya ada permasalahan atau Ibu ada permasalahan, kita bisa berbincang dan menemukan solusi bareng-bareng lagi. Oke, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan yang Ibu lakukan dengan coach tadi. Terkait proses coaching ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh Bu, boleh. Untuk pertanyaan yang satu atau yang pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian saat coaching tadi? Baik Bu, tadi proses coaching saya dengan Pak Denny kan, saya sebagai coach, Pak Denny sebagai coaching, tadi sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang juga saya sudah terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, kepada Pak Denny. Itu seperti itu Bu. Oke. Jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan yang tadi saya sebelumnya observasi bersama Ibu. Di catatan saya, Ibu itu sudah memberikan prinsip kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu mengobrol merasa kelihatan secara tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan sistem prinsip kreatif. Kemudian Ibu berusaha menggali kreatif Uci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait permasalahan yang dihadapi, ya Bu ya. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Uci, dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di praobservasi, yaitu mengharapkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach ya Bu ya. Kemudian dari catatan yang saya catat sudah terlaksana Ibu. Yang paling penting dari proses tadi adalah sudah menata Ibu untuk menggunakan percakapan dengan alur cerita. Terima kasih Bu. Di mana Ibu melalui dengan tujuan, ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Secara umum dari catatan yang saya kepada Ibu itu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Ibu itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Ya. Dijawab berdasarkan hasil coaching tadi aja ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching? Mungkin tadi kalau saya rasakan ya Bu, yang masih kurang itu yaitu present, kehadiran penuh itu. Jadi bagaimana kita menghadirkan coach dan coachee gitu kan ya. Karena tadi itu kan kita di sini sharing
ya Bu, berbagi gitu kan terhadap coaching punya masalah, kita bisa menggali potensi isu-isu permasalahan yang itu tadi ya, biar lebih rileks si coachingnya, jadi nggak kelihatan itu ya di teh atau seperti apalah gitu ya, sehingga dia bisa mengambil solusi sendiri, cari solusi sendiri terhadap permasalahan yang tersebut itu, iya betul seperti itu Bu ya. Jadi kehadiran penuh sepertinya mungkin yang akan saya nanti kedepannya akan diperbaiki lagi dalam coaching itu. Iya betul. Ya, saya berdoa semoga teknik ini bisa segera dimaksimalkan dari dalam diri Ibu, tidak hanya coachingnya. Kemudian saya juga berharap semoga Ibu juga bisa menjadi bekal untuk kedepannya bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan dalam praktik coaching, dan pada saat pelayanan juga coach tetap berpegang teguh kepada alur tirta. Alur tirta terus akan dilaksanakan sesuai dengan coaching tersebut ya Bu. Ya, terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak positif dan sangat bagus ya untuk Ibu ke depannya. Terima kasih Bu Eka ya atas sarannya gitu kan, mudah-mudahan bisa terrealisasi gitu kan. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke Ibu, sebelum kita mulai proses coachingnya Bu ya, saya berperan sebagai pengamat nih Bu, observer di sini yang akan melihat proses coaching Ibu ya, dengan nanti Ibu Saadah sebagai coachingnya. Nah, namun sebelum dimulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaiannya Bu dalam observasi saya nanti. Biar Ibu mengetahui untuk rubrik penilaian adalah nanti dalam proses percakapan, yaitu Ibu harus memiliki prinsip dari seorang coach Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga harus sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu present dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, yang tentunya dengan teknik rasa. Dan yang saya harapkan dalam proses percakapan Ibu nanti melakukan sebuah coaching, Ibu menerapkan alur tirta ya Bu ya, dimana alur tirta itu yaitu tujuan, identifikasi, peran aksi, dan tanggung jawab. Nah, oke, itu rubrik penilaiannya Bu, yang nanti akan saya jadikan acuan ketika coaching nanti berjalan ya Bu ya. Gimana Ibu, bisa dipahami Bu? Baik, kalau Ibu sudah bisa dipahami, nanti untuk percakapannya mungkin akan menggunakan alur seperti itu ya Bu ya. Tapi sebelumnya saya mau mengajukan pertanyaan dulu nih Bu ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Di sini ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak. Ya, dua kompetensi. Yaitu pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Ya, oke. Dari dua kompetensi itu Bu, mana yang spesifik akan dikembangkan oleh Ibu sendiri? Di sini saya akan memilih untuk mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coaching. Iya. Dan saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Ya, memang mendengarkan aktif itu merupakan salah satu cara untuk menggali banyak hal dari coaching Ibu ya nanti ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian ini dari tujuan pengembangan yang diinginkan, yang ingin Ibu tuju itu apa? Iya Pak, saya ingin menggali ide-ide dari coaching
Kemudian indikator-indikator keberhasilan yang ingin dikembangkan secara spesifik. Kemudian saya nanti dalam kunci menggunakan alur tinta secara runtut dan saya bisa menggali ide-ide dari kunci tersebut agar beliau menemukan solusi atas permasalahan yang ditemuinya. Iya Ibu, semoga indikator yang Ibu sampaikan keterkaitannya proses melalui alur tinta ya Bu ya, ide-ide dan solusi dari kunci ini bisa tergali dan bisa melaksanakan praktik kuncinya dengan baik ya Bu ya. Saya berharap proses percakapan ini berjalan dengan lancar dengan indikator ketercapaian dan keberhasilan yang Ibu sudah tentukan tadi. Ya, Ibu sudah siap untuk melakukan praktek kunci ini Bu? Sudah. Alhamdulillah, baik. Kalau begitu kita mulai saja untuk proses percakapan kuncinya Bu ya. Baik, kita mulai saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, selamat siang, bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Eka, alhamdulillah sehat Bu. Harus sehat Bu, Iya, pokoknya ya. harus sehat. Oh, iya. Alhamdulillah sehat insya Allah. Ibu, kenapa sih kayaknya tuh dari sholat matanya tuh kelihatannya tuh kayak yang galau gitu. Bisa Itu ya Bu Eka ya. Kelihatan ya Bu ya kalau saya lagi galau, lagi Iya. banyak Kenapa pikiran. itu? Sebetulnya masalah biasa sih sama anak-anak tuh Bu. Ya, sebetulnya saya tuh pengen ngobrol dengan Bu Eka, jadi udah lama sekali ingin ngobrol ya. Cuman kayaknya baru berkesempatan sekarang gitu kan. Ya, ingin sedikit berbagi cerita, tapi berbaginya berbagi masalah nih Bu. Iya, Gak apa-apa ya Bu ya? iya boleh Bu, boleh. Iya sampai ngajak ngobrol berdua begini, emangnya ada yang bisa saya bantu Bu? Saya berharap dari obrolan dengan Bu Eka ini ada semacam bisa memberikan solusi gitu kan buat permasalahan yang saya hadapi. Begini tuh Bu, saya kan ngajar setelah istirahat. Nah, sebelumnya itu kan ada pelajaran olahraga anak-anak tuh ya. Tapi entah kenapa ya anak-anak itu setelah jam olahraga berakhir itu ya biasalah nggak langsung ke kelas gitu kan. Mereka tuh malah ya ada yang ke kantin lah gitu kan, kemudian mereka ada yang ke kelas cuma mereka masih asik dengan ya jajanan-jajanan mereka gitu, jadi ya mereka kurang fokus gitu di saat pembelajaran saya gitu. Seperti itu Bu, itu ya hampir ya saya perhatikan 2 minggu ini gitu, seperti itu gitu. Yang tadi Ibu sudah ceritakan itu yang menurut Ibu yang kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut. Ya kalau saya perhatikan mungkin ya Bu ya, dugaan saya ya mungkin setelah olahraga anak tuh ya capek, mungkin ya haus gitu ya, seperti ya wajar sih nggak apa-apa sih gitu kan, mungkin saya kasih waktu gitu kan untuk beristirahat, kemudian minum ke kantin gitu kan, seperti itu. Setelah itu ya anak ya saya minta untuk masuk ke kelas lagi gitu kan, seperti itu Bu. Cuma memang anak tuh malah kelihatan timbul apa ya semacam bosan gitu di kelas itu tuh Bu, seperti itu Bu gitu kan. Ini saya pinginnya sih anak-anak walaupun setelah olahraga tetap fokus di pelajaran saya gitu. Pinginnya seperti itu Bu gitu. Berarti anak itu Ibu ingin anak itu bisa fokus walaupun sudah pelajaran olahraga, mungkin mereka habis jajan atau bagaimana, tapi harus bisa tetap fokus ya Bu dalam pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, kemudian menurut Ibu apa yang membuat itu bisa terwujud? Ya mungkin ya saya akan coba cari strategi mungkin ya metode biar anak berfokus setelah pembelajaran olahraga kembali ke kelas gitu kan. Ya dengan mungkin saya cari pembelajaran metode yang bikin anak nyaman, seneng, nggak capek gitu ya Bu ya setelah olahraga gitu kan, gitu enjoy ya seperti itu. Iya, mungkin seperti itu buat saya coba cari gitu kan. Betul. Berarti dari menurut Ibu nih yang tadi Ibu sudah sebutkan tadi yang katanya supaya anak enjoy apa segala macam gitu ya.
dari Ibu dari skala 1 hingga 10, gimana nih posisi Ibu yang sekarang dalam untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Kalau saya rasa ya Bu, kalau saya nilai dari nilai 1 sampai 10, sepertinya memang baru di angka 6 gitu kan posisinya itu Bu, seperti itu. Kemudian di angka 6 ya Bu Iya, ya, betul. yang menurut Ibu itu skala yang tadi Ibu sebutkan. Nah, menurut Ibu apa kekuatan yang dalam mencapai tujuan tersebut? Ya. Apa namanya ya? Saya kan sudah belajar tentang PSE Bu, pembelajaran sosial emosional gitu. Mungkin hal itu bisa membantu saya, gitu kan. Saya coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu dengan merancang di RPP saya. Nanti mungkin bisa diterapkan tentang PSE tadi, gitu, seperti itu. Kemudian adakah hambatan atau gagasan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Kalau halangan pasti kayaknya nggak rame kalau nggak ada halangan. iya. Iya kan Bu ya? Iya, pasti ada hambatannya ya Bu ya. Cuma memang kan kita harus tetap berusaha, gitu kan ya. Ya semangat gitu ya, Iya, memotivasi semangat, iya. diri sendiri gitu kan, biar apa namanya tantangan itu menjadi sebuah apa ya, sesuatu yang harus kita Sesuatu yang perjuangkan harus- gitu kan, Betul. tidak menghalangi gitu kan untuk meraih tujuan kita Iya. gitu kan, seperti itu Bu. Mungkin itu ya Bu, apa namanya, kita coba lagi kan memang sesuatu itu perlu proses ya Betul. kan, tidak instan kan, ya seperti itu gitu. Caranya itu dengan bagaimana caranya supaya menumbuhkan semangat Iya, pada diri sendiri, ya, khususnya cari-cari ya. metode-metode yang kira-kira situasional. Kalau anaknya lagi capek, mungkin kita ice breaking atau apa, bikin anak-anak ya Senang, senang nyaman. gitu, nggak ngantuk kan. Biasa kalau olahraga kan capek, ngantuk ya, seperti itu. Nah, kemudian yang tadi sudah Ibu ceritakan itu yang tentang hambatan dan bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa semangat tersebut. Kemudian apa kira-kira solusi yang terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Ya tadi seperti yang saya sampaikan, yang dia kita coba buat RPP yang menerapkan proses pembelajaran diferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional gitu kan, biar anak-anak mungkin setelah olahraga kita setel musik atau apa yang bikin anak-anak itulah gitu ya apa nyaman gitu kan, ya, seperti itu. Kemudian ya tadi yang penting bilang bahwa bagaimana cara supaya anak bisa semangat lagi dalam belajar pembelajaran yang lain setelah melakukan olahraga ya, yaitu dengan cara menyetel musik atau bagaimana ya. Iya. Nah sekarang rencana Ibu apa gitu ke depannya? Ya mungkin rencana saya ya segera apa namanya mempraktekkan tadi ya, mempraktekkan apa namanya pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE tadi ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dalam waktu dekat ini gitu kan. Karena kan kalau di nanti juga ya saya kasihan sama anak-anak. Kasihan sama Ya. anak ya. Kemudian strategi apa itu untuk Ibu supaya bisa menerapkan rencana tersebut? Ya mungkin strategi yang akan saya tempuh, saya coba berkolaborasi dengan teman-teman, terusnya teman-teman di jurusan yang kuliah gitu, teman-teman di jurusan. Terutama itu ya Bu ya, Iya, sama jurusan gitu ya. karena mungkin mudah di apa namanya ditemui, karena kan tidak semua orang apa ya mau gitu diajak berkolaborasi gitu ya, bekerja sama, mungkin satu pemikiran, iya kan. Kalau misalkan mereka kan nyambung gitu kalau kayak diskusi gitu kan, seperti itu. Mungkin itu coba saya lebih intens dengan apa namanya bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman yang satu ya di jurusan terutama terutama dan satu pemikiran ya, tentunya ya Bu ya. betul. Kemudian apa nih kriteria keberhasilan rencana Ibu? Ya mungkin kriteria keberhasilan ya itu tadi, anak-anak tanpa disuruh, tanpa saya apa namanya bilangin, omongin gitu kan, ayo waktunya masuk pelajaran Ibu, pelajaran saya ya dengan sadar sendiri mereka masuk
ke kelas, fokus gitu kan, tidak alasan jajan ini dan sebagainya gitu, dengan kesadaran sendiri, motivasi sendiri kan, motivasi dari dalam gitu kan, seperti itu. Fokuslah dengan pembelajaran saya gitu, kelas yang aktif gitu, seperti itu Bu, mungkin. Baik Bu, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut itu apa? Ya tadi yang saya awal katakan targetnya iya, mungkin nanti minggu depan lah kita akan mencoba kita persiapkan gitu kan, anak-anak juga sudah dikasih tahu, koordinasi dengan wali kelas gitu, dengan pengajarnya juga untuk selalu menghimbau gitu kan, setelah pergantian jam bisa langsung mengikuti pembelajaran musyadah gitu, seperti itu. Iya. Nah, baik Bu. Tadi kata Ibu kan katanya targetnya itu untuk minggu depan. Berarti kira-kira ada 1 minggu. Iya, insya Allah ada 1 Minggu minggu. ya, Kan ya, sekarang kan progresnya ya, ya. iya, insya Allah nanti progresnya saya kabari ke Ibu ya Bu Oke, ya. nanti kita kabari lagi. Nanti Iya. Ibu kabari Iya, saya lagi pasti ya Bu Bu ya, ya. pasti Bu, Progresnya ya. bagaimana Iya, hasilnya? sudah dilaksanakan apa Ya, belum? sudah dilaksanakan apa belum? Kemudian kalaupun misalkan sudah dilaksanakan, itu hasilnya bagaimana gitu. Oke, siap Bu. Oke Bu, Iya. setuju ya? Iya. Kemudian setelah tadi sudah kita bahas strategi, kemudian progresnya. Nah, sekarang siapa yang perlu Ibu dimintai untuk dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Jelas perlu ya Bu ya, Iya, kalau pasti. dukungan itu yang pertama ya saya sendiri, motivasi dan semangatnya ya sebagai eksekutor ya harus tetap dijaga gitu kan ya Bu, jangan sampai turun gara-gara tantangan kayak gini anak udah jadi semangat ngajar, itu satu Bu. Kemudian teman-teman saya sejawat ya itu pasti yang mendukung, kemudian guru olahraga juga membantu menghibur anak-anak gitu kan, itu tadi jangan menyepelekan gitu kan, kemudian mungkin koordinasi dengan wali kelas juga itu perlu Luar biasa sekali Bu. Iya. Nah, kemudian apa yang dapat Ibu simpulkan di sisi ini? Yang jelas saya berterima kasih kepada Bu Eka sudah memberikan pencerahan ya kepada saya yang tadinya hal-hal yang tidak terpikirkan Jadi muncul gitu kan. Betul Bu, betul, tadinya tuh buntu sulit buntu gitu kan, aduh gimana frustasi juga gitu Pentingnya kan. berkomunikasi Iya. atau enggak saling berbagi. Iya betul Bu, terima kasih banyak Bu, sudah banyak membantu. Keren banget Bu. Terima kasih Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan diskusi kita ini semoga semuanya bermanfaat. Amin. Ya. Amin. Baik Bu, terima kasih atas sharingnya, gitu kan. Ibu jangan kapok ya Bu. Enggak sama sekali. Nanti kita tunggu lagi, kita percakapan lagi ya Bu ya. Oke, nanti Nah, setelah 1 minggu nanti ya gitu kan aksi nyata yang saya lakukan, nanti saya kabari. Terima kasih Bu. sama-sama Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, Ibu, saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Kuci tadi ya Bu ya, terkait proses coaching. Namun ada beberapa catatan nih Bu dari saya. Sebelumnya saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Ya, untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching, dan apa sudah yang menjadi indikator ketercapaian saat coaching tadi? Yang saya lakukan di kucing tadi, saya sudah menerapkan prinsip kucing, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing ya Pak ya. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik dasar. Ya, jadi yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya Bu ya. Dan di catatan saya itu Ibu sudah memberikan prinsip kemitraan. Itu terbukti Ibu ketika ngobrol merasa kelihatan setara ya Bu ya. Tidak ada perbedaan strata. Ibu juga sudah melaksanakan sistem prinsip kreatif. Ibu sudah menggali kreativitas kunci
untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait permasalahan yang dihadapinya ya Bu. Nah, kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan praobservasi yang tadi kita sudah lakukan sebelum Ibu percakapan, yaitu dengan mengharapkan 2 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coaching. Nah, dari catatan saya nih Bu, sudah terlaksana Ibu, yang paling penting ya Bu ya, proses dari tadi itu ya Bu ya, dari coaching itu sudah menata Ibu menggunakan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu mulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, secara umum Ibu, dari catatan saya, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih Bapak sudah memberikan penilaian terhadap saya tentang coaching yang tadi saya terapkan sama coaching ya Pak ya. Iya Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Ibu. Jawab berdasarkan hasil coaching tadi ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Mungkin karena tadi merasa ada unek-unek, di situ mungkin saya juga bisa menggali dan menerapkan teknik stop agar coaching lebih rileks. Kemudian untuk mengungkapkan permasalahan yang Iya. Ya Bu ya, saya berdoa semoga teknik ini bisa segera maksimal dilaksanakan Bu. Tidak hanya coachingnya, saya juga berharap semoga Ibu juga bisa menjadi bekal untuk kedepannya bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan dalam praktik coaching. Nah, pada saat pelayanan, coach tetap berpegang teguh kepada alur tirta. Alur tirta terus dilaksanakan ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Sebuah proses yang luar biasa, semoga bisa berdampak bagus dan positif untuk Ibu ke depannya. Terima kasih Pak. Ya, Ibu sama-sama. Baik, saya akhiri ya Bu ya, untuk observasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.